Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Bapak Ifai selaku dosen bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramativi Melani, NIM 2021152, kelas manajemen 2C. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Yang pertama, interferensi bahasa itu. Nomor 2, penguasaan kosakata yang kurang. Yang ketiga, kurangnya minat baca siswa. Dan yang terakhir, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia baik yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan. Praktekum itu kata yang salah, kata yang betul adalah pratikum. Contoh yang kedua, apoteker itu contoh yang salah. Contoh yang benar, apoteker. Yang ketiga, terima kasih. Contoh yang benar, terima kasih. Terima spasi kasih. Yang contoh keempat, risiko. Yang benar adalah resiko. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kutipan langsung dan tidak langsung. Pertama, penulisan. Kutipan langsung selalu menempatkan penulisan di awal kalimat. Kemudian panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris dan kemudian tanpa kutip mengapit gagasan atau ide pokok tulisan. Apabila kutipan langsung perlu diberi tanda petik apabila kurang dari 40 kata. Jika lebih dari 40 kata, maka tidak perlu diberikan tanda kutip. Dalam kutipan tidak langsung, ini tidak perlu. Yang kedua, kalimat. Biasanya kutipan langsung mencantumkan sumber penulis di awal kalimat dan disertakan tahun terbit beserta halaman sumbernya. Sementara itu, kutipan tidak langsung mencantumkan sumber penulis di akhir kalimat kutipan. Yang ketiga, struktur penulisan. Kutipan langsung umumnya digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara tertulis, seperti definisi kata umum, seperti pengertian paragraf, dan kalimat. Sedangkan penulisan sering menggunakan kutipan tidak langsung untuk memperkuat suatu ide yang diusulkan. Yang keempat, kemudahan pengutipan. Kutipan langsung lebih mudah digunakan karena pengutipan langsung tidak memerlukan perubahan penguntingan atau sama persis. Sedangkan untuk pengutipan tidak langsung diperlukan perubahan penyuntingan agar tulisan tidak dianggap plagiat. Yang kelima, panjang kutipan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dari kutipan tidak langsung. Pasalnya, kutipan langsung bisa langsung diambil secara utuh, isi kalimat, kata per kata, sedangkan kutipan tidak langsung perlu kamu olah terlebih dahulu sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Contoh kutipan tidak langsung. Menurut Lipset 1998 berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, baik itu kelompok atau individu, dalam membuat keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti
seperti materi dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Paragraf 1983, halaman 3. Pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain karena disusun oleh orang lain. Dalam penulisan biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam-macam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contoh biografi. Xu Dian adalah wanita yang lahir pada 1948 di Kabupaten Aceh Besar. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada usia 12 tahun, dia menikah dengan Ibrahim Lamnga. Ia dan suaminya berjuang mengusir Belanda ketika wilayah 6 Mukim diserang. Suaminya gugur di medan perang pada 29 Juni 1978 karena kematian suaminya itu, Cut Nyak Dien bertekad untuk mengalahkan Belanda. Ia memimpin pasukan kecil yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Meulaboh. Pasukan Cut Nyak Dien terus bertempur hingga dipukul mundur pada 1901, Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang sampai nafas terakhirnya. Sedangkan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup diksi dan deskripsi suatu buku meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Selain itu, bibliografi atau daftar pustaka juga dapat dibilang sebagai daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap. Contoh bibliografi: Arifin, E. Zainal, dan S. Amran Kasyai, 1995, cermat berbahasa Indonesia, Jakarta, Akademi. Pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengertian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita disebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Pertanyaan nomor 5.
Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Yang dimaksud bahasa sebagai hakikat bahasa adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Perhatikan bahwa bunyi dengkur, bersin, dan batuk bukanlah punya bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Bahasa di sini adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai font dan di dalam fonemik sebagai fonem. Pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh nomor 1, contoh yang salah. Aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Titik. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Contoh yang kedua. Contoh yang salah, Bu Nina membeli beras, koma, gula, kopi, dan teh. Contoh yang benar, Bu Nina membeli beras, koma, gula, koma, kopi, dan teh. Contoh yang ketiga. Contoh yang salah. Adik tidak mau sekolah lagi, koma, karena diajak oleh teman-temannya. Contoh yang benar, karena diajak oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang keempat, contoh yang salah. Dia sangat pandai bergaul, tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang kelima, contoh salah. Dia sangat pandai berbicara di dalam lingkungan sekolah, tetapi, koma, sangat pendiam jika di dalam rumah. Contoh yang benar, Dila sangat pandai berbicara di dalam lingkungan sekolah, koma, tetapi sangat pendiam jika di dalam rumah. 7. Apa perbedaan dari makna dari kata titik 2 titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang diakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau penjelasan dan menggambarkan. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh. 1. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Contoh yang kedua. A. Ketua, titik 2, Rahmatullahi Melani, sekretaris,
2 Eka Wijayanti, bendahara. 2 Adela Saputri. Contoh yang ketiga, Ibu, buang sampah ini, kemana? Tanda seru. Terus Amir, baik, Bu, Ibu. Jangan lupa, letakkan sesuai jenis sampahnya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausal. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh 1. Hari telah gelap, titik koma, Budi masih membaca buku, titik, Ibu sedang memasak, Anda titik koma, Ayah membaca koran, titik koma, Adik bermain mobil-mobilan, titik. 2. Syarat penerimaan calon taruna baru di lembaga ini adalah A. Berkewarganegaraan Indonesia, titik 2. B. Lulus SMA atau SMK, titik koma. C. Berbadan sehat, titik koma. Dan usia maksimal 20 tahun. Contoh ketiga, Ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor kesalahan penulisan huruf miring. 1. Tata bahasa yang digunakan tidak tepat. 2. Penggunaan kata bahasa tidak menyesuaikan situasi. 3. Memakai istilah asing yang sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. 4. Menerjemahkan istilah asing secara asal-asalan. 5. Kurang pengalaman. Contoh kesalahan. Greenhouse with, Wifi, hotspot, workshop, dan machine. Perbaikan. Seharusnya tulis miring. Greenhouse, Wifi, hotspot, workshop, dan marching band. Kesalahan. Pada kalimat teknik pengujian white box meliputi pengujian basis SPAT dan load testing. Kalimat yang ditulis tidak mengikuti kaidah penggunaan huruf miring sesuai UEBI. Perbaikan. Teknik pengujian white box meliputi pengujian basis SPAT dan load testing. Seharusnya menggunakan huruf miring karena merupakan ungkapan asing. Pertanyaan yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis sebelumnya. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf selain A, I, E, U, O, yang mana kesalahan tersebut terletak di kata baku dan pengurangan kata. Contoh kesalahan penulisan huruf konsonan. Teknologi. Salah. Yang benar teknologi. Teknik. Salah. Yang benar teknik. Bentuk kesalahan huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Contoh kesalahan penulisan huruf vokal. 1. Apoteker. Salah. Yang benar apoteker pakai E. Yang kedua apotik. Salah. Yang betul apotek. Sekian jawaban ujian dengan semester bahasa Indonesia dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.